Oke, selamat sore semua. Sore. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita. Sebelum mulai, Pak mau tanya, kabar kalian hari ini gimana? Baik. Semua sehat? Sehat. Siap untuk mengikuti kegiatan hari ini? Siap. Untuk sebelum mulai pembelajaran, kita selalu awali dengan doa sehingga pembelajaran kita hari ini diperlanjutkan sehingga berjalan dengan baik. Untuk itu, kepada yang bertugas, Pak, bersilakan. Dan teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita menghadap Tuhan di dalam doa dan kita berdoa. Tuhan dalam Bapa kami di surga, Bapa kami dalam berkasih, terima kasih atas penyertaan-Mu dan bermakan masing-masing hingga tiba di tempat ini dengan selamat. Sekarang kita serahkan untuk memulai kegiatan kami, kiranya Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga akhir yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, puji Tuhan kami. Amin. Silakan untuk. Sebelum mulai pembelajaran, sebagai rasa cinta tanah hari kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional nanti yang dipimpin oleh ketua kelas itu. Silakan ketua kelas. Di depan. Lagunya Garuda Pancasila yang tadi kamu sudah disepakati ya? Iya. Oke. Silakan. Garuda Pancasila, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih dan silakan dulu. Oke, hari ini kamu lihat dari gambar saja kamu bisa tahu ini tentang apa yang kamu lihat dari gambar? Senam lantai, Senam. lantai, Ya, jadi materi untuk hari ini kita adalah tentang senam lantai. atau bahasa Inggrisnya gimnastik. Oke, sebelumnya Pak mau tanya kalian, Pak juga mau mencari tahu gimana kalian punya dapat materi yang di waktu kelas 2 dan kelas 1. Kamu sudah pernah dapat senam lantai di kelas 2 dan kelas 1? Belum pernah. Walaupun materi pun juga belum pernah kalian pernah dapat. Kalau di SD, Nah, di SD apa yang kamu diajarkan oleh guru SD kalian tentang senam lantai? Ya, roll itu merupakan salah satu gerakan dalam senam. lantai, Apalagi? Ya, meroda. Ya, itu dua gerakan itu adalah merupakan salah satu gerak yang ada dalam senam lantai. Ada juga sikap lilin. Ada juga yang kamu latihan keseimbangan atau balance, yaitu sikap pesawat terbang itu masuk dalam senam lantai juga. Ada juga kayang. Ada juga roll ke belakang atau back roll. Ada juga ini apa? Ini salto, itu juga masuk dalam. lantai. Oke, jadi hari ini yang Pak ajarkan untuk kalian senam lantai adalah mengenai roll ke depan. Nah. Dan tujuan pembelajaran kalian hari ini adalah yang pertama. Setelah mengikuti pembelajaran ini kalian diharapkan yang pertama, mungkin ada salah satu kalian
Coba satu orangnya baca cuma 3 kata. Ya, nanti sambung 3 kata, 3 kata, 3 kata, 3 kata sampai selesai ya. Oke, yang pertama coba dari depan sana. Coba 3 kata, 3 kata saja ya. Ya, sambung 3 kata lagi, 3 kata, 3 kata dan terus. Sudah paham? Ya, oke. Setelah mengikuti kegiatan Lanjut. pembelajaran beserta Udah ini nih, jadi tujuannya di bawah. Setelah di bawah yang menjelaskan menjelaskan pengertian senaman secara baik. 3 kata. ulangi dari yang paling kanan sana. Menjelaskan pengertian senam bahasa secara baik. Dan terus Merincikan tahapan gerakan. sesuai urutan ya. Lanjut. Lanjut. Merincikan tahapan gerakan ke depan dengan sikap awal, jongkok secara baik. Lanjut lagi. Merincikan tahapan gerakan Lanjut. berdiri ke depan Dengan sikap awal, berdiri secara baik. benar-benar. Lanjut lagi. Baik. Lanjut. Merincikan tahapan berdiri ke depan dengan sikap awal. Lanjut ke orang depan lagi. Jongkok dan berguling ke belakang Lanjut. secara baik. Lanjut. Lebih aktifkan tahapan dalam gerakan berguling ke depan dengan sikap awal, jongkok secara benar dan mendemonstrasikan tahapan dalam Lanjut. Gerakan berguling ke depan dengan sikap awal berdiri secara baik dan benar. Ya, oke. Itu adalah merupakan tujuan pembelajaran kalian hari ini yang akan kalian capai. Kenapa pas suruh baca, kalian baca? Karena itu sebagai bahan untuk kalian literasi membaca. Karena akibat corona banyak yang tidak bisa membaca, makanya Pak suruh satu-satu. Itu adalah salah satu tujuan Pak supaya kalian memupuk rasa kalian untuk literasi membaca. Sudah paham Pak? sudah. Tujuan yang pertama yaitu menjelaskan pengertian senaman. Otomatis setelah ini pasti kalian akan tahu apa itu pengertian senaman secara baik dan benar. Yang kedua, merincikan tahapan berguling ke depan dengan baik dan benar. Berguling ke depan atau forward roll. Yang dimaksud merincikan adalah kamu mengetahui dia punya tahapan-tahapan secara baik. Terus setelah itu kamu juga merincikan tahapan guling ke depan dari sikap awal berdiri. Nanti ada sikap awal jongkok, nanti ada sikap awal berdiri. Terus setelah merincikan kamu juga bisa mendemonstrasikan atau mempraktikkan itu. Tahapan dalam gerakan berguling ke depan dengan sikap awal jongkok dan sikap awal berdiri secara baik dan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini akan kita capai. Ya, ada yang tahu pengertian senam lantai? Ada yang tahu pengertian senam lantai? Ya, kalau tidak tahu pengertian senam lantai, senam lantai berasal dari bahasa Inggris yang disebut dengan gimnastik, yang artinya dilakukan di ruang khusus melibatkan performa gerak, kekuatan dan kecepatan dan keserasian gerak fisik. Performa tersebut dibutuhkan karena senam lantai membutuhkan kombinasi gerakan agar mendapat manfaat mental dan fisik yang dapat dirasakan. Itu ambil dari sumbernya, ada punya link di bawah. Dan linknya itu ambil dari Google.
Jadi ketika kamu mau ingin membaca, kamu bisa lihat dia punya link. Mungkin kamu lupa, kamu tinggal copy dia punya link, kamu bisa lihat, bisa baca dari Google, bisa share dari Google. Oke. Jadi kamu mulai dari nanti gerakan berguling ke depan. Ada dia punya tahapan. Yang pertama, ini cara melakukan guling ke depan dengan sikap awal. Ini tadi sikap awal, pendapat awalnya sikap apa ya? Jongkok. Sikap awal kamu jongkok. Yang pertama, posisi awal dilakukan dengan posisi badan jongkok menghadap ke matras atau menghadap ke bidang yang kamu akan melakukan roll. Yang kedua, posisi kedua tangan ditekuk. Itu sudah gambar kedua semua. Ditekuk di samping badan dengan kedua telapak tangan berada di samping jarinya menghadap ke matras. Jadi yang kamu punya telapak tuh ditaruh di matras, bukan jari, tapi telapak tangan. Jadi Pak tidak lihat yang nanti ada yang ini pakai dia punya jari begini. Kenapa Pak? Sudah menggunakan jari. Karena kalau jari kecil dia punya landasan, harus pakai yang besar supaya kamu lebih kuat menopang tubuh. Jadi kenapa harus pakai telapak tangan? Terus yang berikut, tundukkan kepala hingga dagu hampir menyentuh dada. Kalau memang tidak bisa tunduk, kamu lipat itu sudah menyentuh, kamu punya dagu menyentuh di dada. Yang keempat, ketika panggul menyentuh matras, peganglah kedua tulang kering dengan kedua tangan menuju ke posisi jongkok. Itu sudah di tahap keempat yang sana tadi. Ini gambar. Nah ini, pegang kamu punya tulang kering ini. Yang biasa orang tulang kering, kami di sini harus main bola atau tes itu sakit sekali itu. Dan terakhir posisi sama seperti sikap awal, yaitu posisi jongkok. Jadi awalnya seperti apa, akhirnya sama seperti itu. Untuk pelaksanaan gambar, pelaksanaan gerakan, pada kamu video bisa dengan suara kok? Bisa. Sambil dengar ada video. Jadi kamu perhatikan dia punya gambar, tapi sudah masuk toh. Jadi di siku mulai ditekuk perlahan-lahan. Ya. Dia punya siku sudah mulai ditekuk perlahan-lahan sampai ya, kamu lihat dia punya kepala menyentuh lantai toh. Atau menyentuh mata baru roll. Jangan ketika kepala masih di atas jangan langsung roll. Harus menyentuh mata atau lantai dulu. Nah, jadi lakukan gerakan ini secara berulang supaya kamu bisa mahir atau kamu bisa melakukan penggerakan. Ini dia punya slow motion atau terlambat. Jadi itu juga sudah pakai dia punya link di kalian toh? Kamu sudah bisa nonton. Jadi awalnya tadi kamu lihat awalnya tadi jongkok toh? Jika akhirnya juga pasti jongkok. Dan sikap awal kamu seperti apa, pasti ikut itu. Nanti kalau di roll, kalau yang sikap awalnya berdiri, pasti kamu akan berdiri nanti. Oke, cukup. Nah ini untuk posisi berdiri. Tadi posisi apa tadi? Jongkok. Sekarang posisi berdiri. Tahapannya tidak jauh berbeda, hanya bedanya dia dari posisi berdiri. Dia punya di tengah-tengah itu semua sama. Hanya bedanya di sikap awal dan sikap akhir. Sikap awalnya kamu berdiri jongkok, sekarang sikap awalnya pasti berdiri. Kalau tadi jongkok, sekarang pelaksanaannya sama. Nanti dia punya sikap akhirnya awalnya tadi pertama jongkok, pas akhirnya jongkok. Sekarang ini kalau berdiri otomatis sikap akhirnya harus berdiri. Oke, ini tahapan gerakannya. Yang pertama, sikap awal berdiri tegak dengan kedua tangan lurus di samping badan.
sama seperti kamu dari siapa. Arahkan pandangan lurus ke depan, ya arah yang kamu akan lakukan roll atau bidang kamu melakukan roll. Yang kedua, ulurkan kedua tangan lurus, memegang mata sambil menunjuk barat. Itu sama seperti kalian tadi Pak bilang, tunduk sampai telapak tangan menyentuh telapak tangan, bukan jari. Kalau jari kecenderungan nanti kamu punya jari bisa sakit karena tidak kuat menopang tubuh yang sangat berat. Jadi nyaman pakai telapak tangan. Posisikan kepala masuk di antara kedua tangan. Jadi kepala bukan di luar telapak tangan begini. Misalkan yang di tengah-tengah bukan kamu terpapar di luar lagi begini. Dan usahakan dagu menyentuh dada. Jadi kamu punya dada tuh sedikit ditekuk ke kamu menyentuh dada. Jadi bukan dada yang tak di leher, tapi leher yang cari atau dagu yang cari dada. Jadi bukan berusaha untuk dada sampai di dagu, tapi dagu yang berusaha sampai ke dada. Yang terakhir, kepala bagian belakang menyentuh sampai ke mata, baru mulailah berguling. Pasti sikap akhirnya sama, harus sekarang berdiri. Karena setelah melakukan guling ke depan, tubuh kembali berdiri. Dan untuk roll depan, dia punya pelaksananya sama, hanya bedanya di awalan dan akhiran. Ada awalan jongkok, ada dia punya akhiran juga pasti jongkok. Tapi kalau awalannya berdiri, pasti akhirannya pasti berdiri. Ya, ini pelaksanaan gerakannya seperti ini. Kalau ini video kayaknya tidak punya suara nih ini. Bisa lihat ini belakang, bisa lihat toh? Bisa. Nah, posisi tangan saja. Tempelkan dagu ke dada, bukan dada ke dagu. Yang saya balik ya. Nah ini. Jatuhkan telan tempo ke matras, bukan kepala. Boleh kepala, tapi bukan kepala bagian atas atau bagian depan, tapi kepala bagian belakang langsung kalian. Ini dia ulang dari celana ini. Mulai dari punya telapak toh, bukan jari toh? Iya. Oke, cukup. Nah, ini ada kesalahan dalam kamu melakukan guling depan. Yang pertama, kedua tangan tidak tepat. Artinya apa? Artinya kesalahan yang paling sering dilakukan saat melakukan roll ke depan adalah tumpuan tangan tidak tepat. Posisi tumpuan tangan tidak tepat. Yang tidak tepat akan menyebabkan sulit melakukan roll ke depan. Mungkin yang kamu taruh itu mungkin terlalu jauh dari kamu tubuh atau terlalu dekat yang kamu punya tubuh. Jadi usahakan senyaman mungkin, jangan terlalu jauh dari tubuh dan tidak boleh terlalu dekat dengan tubuh. Nah ini yang berikut, tumpuan tangan kurang kuat. Biasa sering kamu jumpai yang rollnya miring tau? Iya. Kenapa rollnya miring? Karena tumpuan tangan tidak kuat. Kasih contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu sudah pernah lihat mobil? Sudah. Mobil punya berapa roda? 4. Kalau seandainya salah satu ini roda, seandainya roda ke depan sebelah kanan pecah, mobil miring kemana? Ke kanan toh? Begitu pun juga kalian. Ketika kamu roll miring ke kanan, artinya kamu punya tangan kanan itu tidak kuat menopang tubuh. Tangan kurang kuat. Dan penjelasan kesalahan lain yang terjadi saat gerakan roll ke depan adalah tumpuan tangan yang kurang tepat. Tumpuan tangan yang kurang tepat dapat menyebabkan keseimbangan tubuh menjadi terganggu. Tangan tidak mampu menopang berat badan akan menyebabkan tubuh menjadi goyah dan mudah jatuh. Pastikan tumpuan tangan kalian
cukup kuat untuk melakukan gerakan roll ke depan sebelum melakukan gerakan belakang. Oke, ada kesalahan yang berikut. Yang pertama, bahu tidak menempel di matras. Dari bukan bahu, karena kepala bagian belakang lebih bagusnya. Kepala bagian belakang menyentuh matras dulu. Dan sebelum kamu melakukan roll, kepala bagian belakang menyentuh matras dulu. Tujuannya apa? Supaya kamu jangan masuk udara, jangan rollnya masuk. Ketika jatuh kamu punya leher jangan kejang atau sakit. Biasanya ada yang habis roll udah punya leher sakit, toh? Ya. Itu kepala belum menyentuh matras. Nah, dalam gerakan ini roll ke depan, terutama gerakan yang diawali dengan posisi jongkok, maka bagian bahu ataupun harus menyentuh pada matras ketika tangan dibengkokkan dan lakukan tolakan bahu tidak menempel di atas matras atau menyebabkan tubuh tidak stabil sehingga gerakan roll tidak lurus bahkan keluar dari matras. Roll begini nanti. Yang berikut, tangan tidak mampu melakukan belakang. Jadi untuk roll, kamu dibantu dengan tangan. Jadi kamu tekan kamu punya tangan ke arah matras. Jadi kamu dibantu dengan kaki untuk gigit supaya langsung dorong tubuh ke depan. Supaya kamu bisa berguling. Ketika melakukan belakang, tangan harus menjadi penolak utama. Lakukan belakang atau dorongan dengan menggunakan tangan saat melakukan gerakan roll depan. Jika tangan tidak ikut mendorong, maka akan sulit menyelesaikan gerakan roll ke depan karena justru meninggalkan bahu dan kaki yang sehingga gerakan kamu tidak akan menjadi maksimal. Yang kelima, kaki tidak menepuk. Gerakan roll ke depan baru bisa akan dilakukan jika kaki ditekuk pada gerakan akhir. Kalau kebanyakan saat roll dia tidak tekuk, jadi kamu lihat saat roll dia bunyinya agak beda. Dia roll dengan pelan tapi giliran modal dia bunyi sangat kita kiri jatuh. Pernah lihat toh? Ya. Itu kesalahan dalam melakukan roll. Oke, ini dia punya kesalahan yang sering terjadi. Ini kesalahan yang sering terjadi. Jadi ketika kamu menonton sebentar menggunakan tidak boleh menonton seperti ini. Terlalu lebar atau terlalu sempit. Ya, ini terlalu juga terlalu dekat lagi. Nah, sebenarnya kami tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Nah, ini toh, karena salah tadi punya tumpuan tadi itu. Ini betul toh? Ini kepala menata toh? Ini kebanyakan ada tubuh sama dikerin. Dia harus menyentuh mata dulu baru melakukan roll. Ya, cukup. Nah, jadi itu gerakan-gerakan yang kamu melakukan adalah gerakan-gerakan yang tidak boleh kamu lakukan. Jadi Pak sudah kasih contoh baik dalam bentuk video atau penjelasan. Ya, setelah ini kita ke lapangan kita praktek ya. Ya. Kita prakteknya di belakang di tempat mingguan kita praktek. Ya. Oke. Nanti setelah ini kamu langsung boleh dengan tertib langsung balik seperti minggu lalu di belakang. Nah, materi di ruangan toh? Sudah.
Sekarang sebelum mulai pembelajaran atau praktik kita mulai dengan pemanasan. Nanti pemanasannya apa? Menggunakan alat atau media, yaitu menggunakan bola. Nanti pemanasannya kamu menggunakan bola. Caranya ialah nanti kamu akan sorong bola ke teman kalian, tapi melewati atas kepala kalian. Perlu kamu ini ketahui atau ini aturan dalam mengoper bola atau sorong bola ke teman. Yang pertama harus melalui atas kepala, jadi tidak melalui depan begini, tapi harus melalui atas kepala, disorong. Dan ingat, siku kalian tidak boleh ditekuk, harus tetap lurus. Jadi ketika kamu sorong, itu sama sedang kamu pemanasan, jadi kamu menggunakan kamu punya leher dan kamu punya pinggang. Nanti balas lagi kan, langkah ke belakang, jalan. Ya, siap, siap, tangan ke atas, yang pegang bola, siap. Jangan kurang, siap. Hadap kanan, gerak. Ya, sekarang bolanya disorong dari kamu atas kepala tapi ke arah belakang. Ingat, bola tidak boleh dilempar ya. Siap. Femi jangan banget Femi. Femi nggak tahu Femi. Kalau yang depan tinggi Tidak lihat. Ya, abang berupa listrik. Oke, siap. Oke, sekarang kembali lagi, balik kanan, gerak. Ya, sekarang dari bawah kamu sorongnya ke bawah begini. Siap. Oh iya, jangan gila lah. Kelompok satu lagi yang menang, posisinya menjadi 4-2. ya, oke. Sekarang balik kanan lagi. Ini babak penentuan di mana apakah kelompok satu bisa tetap mempertahankan keunggulan atau kelompok kelompok dua bisa menyamakan kedudukan. Oke, siap. Jangan gila lah. Yang menang adalah kelompok unggul 4. Oke, turunnya siap, gerak. Oke, itu tadi itu sekalian kamu pemanasan. Tadi kamu yang ketika kamu sorong ke kiri, yang rasa tertarik apa tadi? Kamu punya pinggang toh? Nah itu sekalian kamu pemanasan untuk lengan dan otot pinggang kalian. Begitu juga nanti ke kanan, ada juga ke belakang tadi, ada juga ke bawah lagi. Itu latihan untuk kamu punya di otot pinggang. Oke, sekarang turunnya siap, gerak. Nah, sekarang pemanasan untuk latihan kalian foto tangan, pakai kalian dalam bentuk latihan gerobak-gerobak. Siap. Nggak ketawa aja deh, bisa baru Ya, ini cukup kembali. Jadi ini sekarang Pak tidak pakai apa-apa, kamu udah sampai langsung duluan, langsung putar memang ya? Ya oke, siap.
maju, sambil maju. Jangan pakai lutut, sakit. Oke, lanjut. Ya, oke, cukup duduk sudah. Duduk kembali dalam barisan. Untuk melakukan roll di atas matras, semua wajib lempar sepatu kalian atau alat kaki kalian. Pakai susah juga boleh. Oke, tadi sampai masih ingat tahapan dalam melakukan ini senam ini berguling ke depan. Tahapan pertama tadi apa? Ya, untuk jongkok. Sikap awalnya apa tadi? Jongkok toh? Ya, jongkok. Oke, Pak juga izin untuk kasih contoh buat kalian ya. Ya, jadi untuk sikap awal jongkok, kamu jongkok seperti ini. Tangan ke depan ini. Tangan ke depan semua, baru taruh telapak tangan. Ingat, telapak tangan. Ingat, kamu lihat posisi jarinya menjulur ke depan. Bukan ke dalam, bukan ke luar, apalagi ke belakang. Tapi semua menjulur ke depan. Setelah itu baru kamu angkat pinggul kalian. Ini angkat pinggul. Lebih tinggi dari kepala. Selagi kamu roll, selagi kamu melakukan gerakan, kalau pinggul tidak lebih tinggi dari kepala tidak akan bisa. Jadi saat sudah begini, taruh telapak tangan, angkat pinggul ini lebih tinggi dari kepala. Setelah itu dagu masuk, menyentuh dada. Kemudian siku ditekuk perlahan-lahan atau pelan-pelan atau dikasih bengkok. Kalau bahasa Indonesia dikasih bengkok pelan-pelan sampai kepala bagian belakang ini. Jadi kepala bagian belakang kalian ini, bukan bagian atas, bukan bagian belakang testa kalian. Ini. Jadi taruh begini, coba sama ini. Itu dalam posisi dari awalnya jongkok. Kalau dari berdiri lebih gampang lagi. Kamu tinggal berdiri saja. Kamu tinggal berdiri. Taruh kamu punya ini telapak tangan menyentuh ini matras, terus dagu masuk, terus naik turun pelan-pelan. Kasih ditekuk pelan-pelan sampai kepala bagian belakang menyentuh. Tadi ada kesalahan yang di video kan terlalu jauh begini toh? Nah, jadi tidak perlu terlalu jauh deh. Yang saya rasa kamu rasanya wajar kamu bisa lakukan pakai itu. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu. Jadi misalkan kamu ini jangan terlalu terpaksa. Taruh, ntar pelan-pelan, tonok pelan-pelanin kamu lihat. Tidak susah. Kalau punya anaknya masih kalau yang umur 2 tahun saya bisa. Dari 2 tahun sampai sekarang sudah bisa. Sekarang malah tidak di yang umur berapa tahun? Waktu itu Pak masih sempat boleh datang ke sekolah yang apa tuh?
Papa balik ke sekolah baru-baru. Jam sore-sore. Ya. Jadi kalau buat yang tidak bisa roll, nanti yang pertama Papa akan bantu dia. Yang kedua Papa pakai teknik aja itu dengan pakai bidang miring. Bidang miringnya kemana? Papa pakai matras tapi Papa kasih lebihnya begini. Kasih begini. Otomatis yang sendirinya kalau miring pasti bisa roll. Jadi yang pertama Pak kasih contoh kalian menggunakan yang datar. Kalau memang Pak sudah tidak bisa nanti Pak akan bantu kalian pakai bidang ini. Dengan justru miringnya lebih gampang, tidak perlu dorong, otomatis akan tabungnya sendiri. Agak gampang sekali. Tidak terlalu susah menggerakkan. Dulu Pak dapat, masih SMP juga Pak dapat itu yang ajarkan Pak Yudil sama Pak Tadeu dan Tuan Jamus. Tapi itu Pak tidak pakai mata, langsung di lantai. Oke, sudah paham toh? Ya oke, nanti mulai dari yang tadi mana kelompok? Sudah dulu satu kelompok toh? Ya, orang pertama dari kanan sini tadi. Oh yang bisa salamnya udah punya tangan toh? Ya oke, jadi cukup ini media ya. Oke, orang kedua lagi. Kamu dari sini tidak apa-apa? Dari sini ke sana? Dari apa sih? Dari meter saja. Oke, yang pertama, Pak kasih kamu dari gerakan posisi awalnya apa, Jong? Nah, oke, coba jongkok. Ya, tangan ke depan dulu. Ke depan, lurus ke depan. Lurus ke depan. Ya, contoh. Nah, lurus ke depan ini. Ini posisi awal untuk posisi jongkok. Setelah itu, telapak tangan menyentuh lantai. Boleh kamu kasih rapat, tapi alangkah lebih bagusnya kamu sedikit direndahkan. Kasih renggang supaya kamu tumpuan semakin besar atau semakin luas. Yang berikut, kamu angkat pinggul lebih tinggi dari kepala. Tinggal atau pantas kalian ya, lebih tinggi dari kepala. Setelah itu, dagu masuk menyentuh dada. Setelah itu, turun perlahan sampai kepala bagian belakang ini. Kepala bagian belakang menyentuh lantai. Tepuk tangan buat dia dulu. Oke, orang terus lagi kita mulai dari jam pulang dulu. Bisa toh? Ya. Dibuka sedikit. Ya. Dagu masuk menyentuh dada. Ya, turun perlahan. Salah. Karena ada yang tadi kesalahan apa? Bukan. Ya, kepala belum menyentuh matras ya sudah. Oh, ulangi. Tunggu, kepala menyentuh matras dulu baru melakukan. Oh, oke siap. Dan masuk dulu ya, turun pelan-pelan, pelan. Nah, tekan dulu. Dagu, ya turun pelan-pelan, perlahan-lahan. Salah toh? Salah apa? Ya, kepala kalau menyentuh mata saya sudah melakukan. Oh, oke ulangi. Ya, tepuk tangan buat dia dulu. Kalau sedikit lagi. Bagaimana posisinya? Ke depan dulu ya. Oke, kamu lihat dari sana. Ini posisi yang salah. Sabar dulu. Ini posisi yang salah karena dia tidak menggunakan. Kenapa saya menggunakan jari toh? Kenapa menyentuh jari? Menyentuh mata sini. Kenapa kalau dia rasa tidak apa-apa?
Saya punya keseimbangan, oke. Berikut dagu masuk sampai di dada. Ya, turun pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, salahnya apa? Kepala belum menyentuh mata, sudah masuk. Oh, oke, ulangi, saya ulangi. Kalau memang agak tidak bisa, kamu boleh buka kamu punya kaki sedikit. Boleh dibuka kamu punya kaki sedikit. Ya. Dagu masuk. Ya. Situ terus pelan-pelan sampai kepala kena mata dulu. Ya. Nyarah tidak itu karena kamu punya nyarah sambil gerakan paling gampang. Padahal ini kalau mau bilang dari kecil kamu sudah lakukan. Kenapa kau bilang sudah lakukan? Karena kebanyakan yang masih kecil tuh orang tua selalu jaga supaya jangan jatuh di tempat tidur. Biasanya yang lakukan anak kecil tuh saat jatuh tempat roll itu. Oke. Turun pelan-pelan, ya betul, turun pelan-pelan, pasti jadi. Jadi saat sudah habis roll, usahakan kamu kalau memang tidak bisa kamu langsung pegang kamu punya lutut. Tadi ada penjelasan pegang lutut toh? Ya, langsung pegang. Sorry, kamu punya tulang kering. Oke. Ya, langsung pegang tulang kering ya. Kamu punya apa yang berarti? Oke, yang pertama boleh bisa. Sayang. Telapak tangan. Ya, oke, dagu masuk. Turun perlahan sampai kepala bagian belakang yang matras. Ya, ini Pak bilang perlahan toh. Tapi dia pun tidak, dia mau tahu kasih kita ini lantai ulangi. Kalau dia merasa tidak bisa kasih maju tangan lagi sedikit. Oh pasti bukan beda di Tangan pakai telapak tangan, oke. Dagu masuk. Turun perlahan, pelan-pelan, pelan ini pasti jadi. Ya, tepuk tangan buat dulu. Putri lagi mati perut kepala. Tadi sekarang posisinya apa? Ke tengah sini sedikit. Ya. Dari posisi begini dia bukan tidak tondok lagi. Tinggal tondok lagi, oke. Langsung tondok. Beko pro di sini Ya, tunduk, telapak tangan itu matras ya. Dagu masuk, turun perlahan sampai kepala bagian belakang. Gampang toh? Oke, yang berikut lagi. tembus. Kayaknya terlalu berat. Geser ke tengah sedikit. Dagu masuk, turun perlahan sampai kepala bagian belakang. Ya, betul. Tepuk tangan buat dia. Oke, yang berikut lagi. Dari otot. Sudah bantu. Ini Putra Sondatan jadi Putri Kesepian, Pak. Dagu masuk ya, turun pelan-pelan sampai kepala. Ini kamu lihat, sabar dulu. Perlu dijaga supaya pinggul harus lebih tinggi dari kepala, tidak boleh sejajar. Kalau sejajar tidak akan pernah bisa. Kepala masuknya pemilih untuk ditekuk mas. Dagu masuk, turun perlahan. Ini cukup. Nah, ini jadi. Tidak susah sebenarnya. Oke, yang berikut lagi. Kita lihat Maju lagi ke tengah. Ya. Ini dia menjaga dulu. Telapak tangan. Kalau memang tidak, ini masih geser lagi ke depan. Ya. Ini bisa tertutup. Dagu masuk, turun pelan sampai kepala bagian belakang menyentuh matras. Ini jadi. Sudah dagu sudah masuk, tapi dia paksa untuk tidak punya kepala bagian
Atas toh? Atas. Makanya dia ada lentingan tuh, saya tidak mau lentingan. Oke, saya lagi. Ya, oke, cukup. Oke, yang berikut lagi. Dia itu ini apa? Geser lagi ke tengah sedikit. Ya, yang berikut lagi. Maju lagi ke tengah sedikit. Telapak tangan, ya betul, dagu masuk, turun perlahan. Ya, ini jadi. Tapi cepat. Maju lagi ke tengah sedikit. Ya, silakan. Lurus, lugar di atas. Telapak tangan ke dagu masuk, turun perlahan. Pelan-pelan, ya. Ya. Oke, cepetan wajah lagi dulu. Lagi. Salah. Biasanya kesana apa? Kepala. Kepala baru pintu mata yang sudah melakukan. Geser lagi ke tengah. Itu kecenderungan kamu sama mau melakukan gerakan lompat harimau, jadi belum kena matra sudah roll. Itu kebanyakan kayak kamu saat tiba-tiba nih harap apa kamu terantuk kamu cepat roll itu sama seperti gerakan yang mau buat tadi. Ya. Kalau memang agak sulit geser lagi tangan ke depan, ya cukup. Dagu masuk, turun pelan-pelan. Ini pasti jadi. Kesalahannya karena kenapa dia ada lentingan, karena tadi dia terlalu dekat, makanya kepala belum turun, ini sudah tertarik. Makanya dia langsung roll. Oke, yang berikut lagi. Ya, dagu masuk, turun perlahan-lahan. Ya, jadi. Ini jadi nih. Oke, tepuk tangan buat dia dulu. Tengah lagi. Maju lagi. Atau ke depan sana, sampai depan. Kamu geser ke tengah. Begini baru ubah kalau kepala. Kepala diputus. Telapak tangan, oke. Turun perlahan. Ya, ini jadi. Tepuk tangan buat dia dulu. Ya, konyol. Telapak tangan, ya. Dagu masuk, turun pelan-pelan. Pelan lagi. Ya, ini jadi. Ya, tepuk tangan buat dia dulu. Ya. Oke, selama pembelajaran ada yang cedera? Tidak. Ya, sebenarnya gampang toh? Ya. Yang membuat merasa kamu susah, kamu berpikir tapi kamu tidak melakukan. Sepatu bawa mati makanya. Iya juga. Itu untuk ke bawah dan pakai belakang. Masa sih? Adi mampu katanya tahu. Lupa tau. Pakai sepatu sudah cepat. Supaya kita ini pendingnya dan kita boleh pulang. Dari ini apa kok? Merona. Oke, cepat sudah. Yang dua orang cepat. Woi, siapa tadi malah di situ? Pacaran ya. Waktu itu. Nanti itu ada maksudnya apa itu? Ada maksim. Ya, oke. Halo. Hai. Halo. Mama tanya kalian dalam ini pelaksanaan tadi ada yang cedera? Tidak. Menurut kalian gerakannya gampang atau susah? Gampang. Gampang toh? Ya. Jadi sebenarnya kamu merasa takut itu sebenarnya ini sudah terbayar dengan kalau tadi kamu lakukan gerakan. Selagi kamu ikut tahapan yang Pak jelaskan, pasti kamu tidak akan cedera. Oke.
untuk kegiatan untuk ini gerakan tadi itu kamu bisa pakai dalam kehidupan kalian. Pak kasih contoh, misalnya kalau sekarang kan kamu belum dikasih izin untuk bawa motor, toh? Sebenarnya kan kamu pakai sepeda. Ya ketika kamu jatuh, kamu bisa menemukan, kamu bisa roll. Ya bisa, karena memang ada kejadian-kejadian tertentu. Seandainya Pak jujur Pak karena tidak motor juga. Tapi sebelum Pak jatuh, Pak sudah roll. Jadi motor jatuh Pak punya ini saya yang roll itu. Tidak Pak kapal yang sakit, bisa cedera. Jadi gerakan itu kamu bisa pakai untuk kamu punya kehidupan sehari-hari. Contoh juga kamu ini pas baru mulai tangga jatuh, kamu bisa pakai roll depan atau maksud kamu bisa pakai roll depan. Atau kamu mau jatuh dari tempat tidur, jadi kamu bisa pakai roll. Oke, tadi sebelum pembelajaran kamu pemanasan toh? Sekarang kita pendeknya dulu, Pak dulu selesai barisan yang tadi. Ya, kaki dibuka selebar bahu semua dulu. Kaki dibuka selebar bahu. Bisa patokan sih. Ya, jadi kamu menurun dan kamu punya tangan begini terus sambil angkat tangan terus. Oke, siap. Dengan refleks ya. Oke. Bukan goyang ya. Oke, siap. Gerak kamu. Oke, Pak ulangi sekali lagi. Kamu nunduk dan kamu dorong kamu tangan ini. Dorong, angkat. Dorong, angkat. Dorong, angkat. Oke, siap. 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 Cukup. Sekarang kamu putar lagi, putar. Dari kiri ya, kamu ke kiri, kembalikan lagi. Kiri, kembalikan lagi. Oke, siap. 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 Putar ke kiri dulu. Jangan buru-buru. Ya, balap dari kanan ke kiri lagi. Ya, cukup. Sekarang tadi sudah dibuka bini kamu silang lagi. Silang. Baru mulai nih, ulang. Tertarik lagi. Tertarik lagi. Oke, siap. Silang. Angkat kaki kiri kalian, silang di depan kaki kanan. Baru mulai tertarik lagi, tertarik ini. Ya, mulai ulang. Tertarik. Oke, siap. Cukup. Gantian lagi, gantian kaki. Ya, siap. Ya, cukup. Sekarang untuk kembali kamu punya pernapasan kamu angkat. Bernapas, kamu angkat tubuh sampai tahan napas sampai hidup. Tahan terus sampai di atas. Kapan paling sering baru kamu buang. Buangnya kamu teriak ya. Bisa, oke, siap. Siap. Tarik pelan-pelan. Tahan, tarik terus sampai tarik pelan-pelan. Sampai di atas tahan ya, sudah sampai duluan tahan. Mati sudah. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Siap, menunduk semua. Mulai pelan-pelan dan terburu-buru. Sekarang tangan di atas semua. Gerakannya gerakan biasa disebut dengan boneka tari. Kamu lompat-lompatan ini. Kamu buang-buang. Kalau pati baru kamu kembali buang nafas tapi kamu teriak ya. Angkat dari bawah ke atas, sekarang dari atas ke. Oke, siap. Tangan di atas semua. Ya. Tangan di atas. Oke, goyang. Bisa lompat-lompat, lompat-lompat. Ya. Sekali lagi. Sekali lagi.
Siap. Lompat. Siap. Dulu kembali. Dulu kembali. Ya. Kamu sudah makan gerakan toh? Nah, sekarang kita akan mengakhiri kegiatan. Namun untuk ada tugas buat kalian. Nanti tugas kalian akan kirim di grup. Tapi nanti tugas kalian adalah kamu japri dulu. Atau nanti 15 orang toh? Kamu japri baru Pak kirim kamu tugas. Minta Pak. Ya, otomatis japri kalian namanya jadi total cuma 15 orang. Jadi yang lain pasti tidak akan dapat tugas nanti. Jadi pasti kita kirim di grup nanti lihat orang yang cepat duluan. Jadi tugasnya Pak bagi melalui kalian. Sudah paham? Sudah. Oke. Untuk mengakhiri kegiatan kita mengakhiri dengan berdoa. Karena tadi dari awal minta pimpinan Tuhan, sekarang kita mengakhiri dengan mengucap syukur karena Tuhan pimpin kita dari awal ini pembelajaran sampai akhir dengan baik. Oke, satu orang bantu Pak di dalam baru. Putri. Mana Putri sana? Aduh. Bapak kan dia. Ya, kita berdoa sudah. Ya. Amin. Oke, silakan dulu. Hari ini kamu di semester toh? Jangan kalau punya kesehatan supaya jangan sampai sakit. Gak kurang ini kamu jangan berjalan dulu. Fokus di belajar. Karena yang para berinformasi dari sekolah bahwa nanti di semester tidak ada ulangan remedial. Jadi kalau kamu tidak masuk, tidak akan ada ulangan kedua atau susulan buat kalian. Jadi kamu punya nilai yang walaupun kamu ikut tapi nilainya kecil, tidak ada remedial buat kalian. Jadi pulang belajar memang. Oke, sudah paham? Kalian boleh kembali ke kelas, kamu punya kelengkapan masing-masing.